Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang dermawan dan pemurah ya. Jadi ini termasuk ibadah batin dan juga ibadah lahir, karena memang ibadah batin yang dilakukan dengan anggota dohir kan. Jadi ibadah batin juga dohir, tapi kali ini anggap saja sedang membicarakan ibadah batin gitu kan, karena memang termasuk juga. Nah, ibadah batin, dermawan dan pemurah. Nah, itu lawan kata dari penyakit batin, kikir dan bakhil ya. Kalau kikir itu pelit, tidak mau berbagi. Kalau bakhil itu pelitnya itu yang super medit gitu, yang super koret, yang super keken gitu kan. Jadi maksudnya bakhil itu untuk dirinya pun dia pelit, perhitungan gitu, untuk kebutuhan sendirinya pun dia perhitungan, apalagi untuk orang lain gitu kan. Udah kikir, pelit pula gitu. Nah, itu namanya bakhil. Jadi bakhil itu lebih parah daripada kikir. Itu lawan kata dari dermawan dan pemurah. Itu penyakit batinnya. Namun sekarang yang kita bahas adalah ibadah batin. Dermawan ya. Jadi kalau dermawan itu kan gemar berbagi, gemar bersedekah, gemar memberi gitu kan. Jadi kita memiliki rizki misalkan, atau memiliki harta, atau memiliki ilmu, kita sedekahkan kepada orang lain, namun masih mementingkan kebutuhan sendiri gitu, masih mementingkan keinginan sendiri dan keinginan keluarganya. Contoh misalkan, contohnya apa ya, contoh kecil aja ya, biar lebih mudah dipahami. Misalkan gajinya 10 juta gitu kan, misalkan nih gaji 10 juta. Nah, misalkan yang 50% itu untuk kepentingan pribadinya gitu. Nah, yang 50% itu untuk keluarganya, untuk ditabung dan juga untuk disedekahkan. Nah, artinya kan dia masih lebih mementingkan keperluan sendirinya kan, keperluan pribadinya gitu. Namun setiap bulan itu rutin gitu, misalkan masuk ke kotak amal di masjid, di majelis gitu kan, majelis ilmu atau majelis zikir, atau misalkan berbagi ke fakir miskin atau yatim piatu gitu kan, atau misalkan saudara-saudaranya, keluarganya yang kurang mampu gitu kan. Nah, itu rutin gitu. Jadi namanya dermawan itu gemar berbagi, nggak hanya sekali aja gitu, tapi istiqomah melakukannya, makanya disebut dermawan. Kalau cuman sesekali doang itu belum bisa disebut dermawan gitu. Jadi dermawan itu gemar memberi atau gemar bersedekah, karena gemarnya itu ya dia rutin melakukannya. Nah, kalau yang disebut dengan pemurah, nah pemurah ini di atas dermawan, atau kata modernnya itu super dermawan, dermawan yang akut gitu. Saking dermawannya menjadi pemurah. Jadi dia itu tidak harus kaya, tidak harus bergelimang harta, tidak harus banyak tabungannya untuk menunggu bersedekah gitu. Jadi pemurah itu apa ya, gini, suka ada kan seseorang, misalkan orang itu nggak punya apa-apa untuk disedekahkan gitu, tapi untuk membantu orang lain karena keikhlasan dan ketulusan di dalam hatinya gitu kan, lillahi ta'ala, kadang-kadang dia rela berhutang untuk membantu orang lain, padahal dirinya sendiri aja belum tentu cukup gitu. Nah, itu disebut pemurah gitu. Jadi pemurah itu udah nggak mentingin dirinya sendiri, mau sendirinya ibaratnya mau cukup mau enggak, yang penting di rumah ada makanan gitu kan, yang penting anak saya bisa sekolah gitu.
tapi dia tetap walaupun nggak punya tabungan, nggak punya uang lebih untuk misalkan untuk membantu orang lain, biasanya dia itu rela berkorban gitu, entah misalkan dia ngutang ke orang, entah dia misalkan menjual harta bendanya untuk menolong orang lain, tapi kategori ikhlas dan tulus, tanda kutip ya, ikhlas dan tulus, bukan yang bela-belain ngutang atau ngejual harta benda tapi hatinya ngedumbel gitu karena dipaksa atau terpaksa harus membantu anggota keluarganya atau membantu fakir miskin tersebut. Ingat ya, jadi yang disebut pemurah itu super dermawan, rela berkorban, tidak mementingkan kepentingan dirinya atau keluarganya, dia tidak peduli, yang penting misalkan menolong orang lain atau menolong sesuatu di jalan Allah atau menolong agamanya gitu kan, tapi dia tulus dan ikhlas gitu, jadi murni dari dalam hati, tidak ada unsur keterpaksaan gitu. Nah itu disebutnya pemurah. Namun masih adakah orang seperti itu di zaman sekarang gitu kan? Kalau dulu kan contohnya ya seperti Ibunda Syaidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, contoh sepasang suami istri tuh yang seperti itu gitu, rela memberikan makanannya atau uangnya gitu kepada fakir miskin, beliau sendiri belum makan gitu, tapi hatinya ikhlas, tulus, ridho gitu, tidak, maksudnya tidak ada unsur keterpaksaan gitu. Itu contoh saking ibaratnya itu yang penting merasa cukup bersama Allah, itu udah makanan yang sangat bergizi untuk batinnya gitu. Tidak peduli mereka itu kelaparan ataupun lapar ataupun tidak ada makanan, tapi itulah contoh kejernihan hati gitu kan. Namun kalau sekarang itu kan apakah masih ada gitu kan orang yang seperti itu gitu ya, mungkin ada aja ya, dari di antara makhluk di bumi ini, manusia di bumi ini, paling mungkin 1 juta banding satu ada yang seperti itu gitu. Namun sulit dicari dan sulit ditemukan gitu kan, karena memang zaman sekarang itu semua orang memikirkan isi perutnya sendiri kan, sebelum perutnya kenyang dia nggak akan mikirin yang lain gitu. Jadi kalaupun yang kita banyak ditemui di masa-masa sekarang ini kebanyakan orang yang dermawan gitu, tapi kalau pemurah itu ya mungkin ada aja, kita berhusnuzon kepada Allah ya bahwa ada orang-orang seperti itu gitu. Dan itu ya kalaupun ada ya paling 1 juta banding satu gitu kalaupun ada gitu. Tapi ingat ya, jangan misalkan oh iya saya pengen jadi pemurah gitu kan, maksain diri gitu karena pengen jadi pemurah tapi hatinya hatinya nyesek gitu ya, itu bukan pemurah, itu namanya kepaksa gitu kan, karena ingin menolong orang lain, rela berkorban gitu kan, tapi itu namanya keterpaksaan ya, itu juga nggak bagus, itu namanya nggak ikhlas dong kalau kayak gitu gitu. Jadi lebih baik kita lebih kita punya keluarga, kita punya anak, misalkan kita punya istri atau misalkan orang tua yang harus dinafkahi, ya tetap mereka jadi yang jadi yang utama gitu kan. Jadi misalkan kita cukupi dulu kebutuhan keluarga kita gitu kan, biaya sekolah atau yang kebutuhan pokok gitu buat bayar air, bayar listrik. Nah baru sisanya itu untuk nabung dan untuk sedekah. Jadi dermawan saja sudah cukup di era zaman sekarang gitu kan. Ya kalau misalkan ya kalau zaman dulu seperti Ibunda Sayyidah Fatimah gitu kan, rela memberikan makanan kepada fakir miskin, beliau sendiri belum makan gitu kan, ya karena memang hatinya merasa cukup bersama Allah gitu. Mereka setiap hari berpuasa gitu kan, lebih banyak puasanya daripada tidaknya gitu, sehingga ketulusan hatinya itu ya benar-benar murni dari dalam hati lillahi ta'ala, membantu orang lain walaupun dirinya itu rela berkorban gitu, walaupun dirinya sendiri belum makan gitu. Tapi kan ya namanya Allah maha mencukupi, nanti kan akan ada lagi rezeki kan, akan ada lagi gitu, karena Allah itu maha mencukupi rezeki gitu kan. Nah jadi itulah perbedaan antara dermawan dan pemurah ya.
Semoga bisa difahami dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dermawan. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.